Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan menginformasikan terkait 3 kategori guru honorer yang memiliki peluang terbesar ya lulus di P3K 2024. Jadi informasi ini kami dapatkan dari dua sumber utama ya terkait dengan kategori guru honorer yang memiliki peluang terbesar lulus menjadi P3K 2024 teman-teman ya. Yang pertama kita langsung saja to the point teman-teman. Yang pertama itu adalah P1 ya. P1 ini adalah kategori yang peluangnya paling besar teman-teman ya menjadi ASN, yang mana jumlah dari P1 di seluruh Indonesia itu tersisa 12.000 lagi. Ini yang menjadi prioritas utama dituntaskan di P3K 2024. Kenapa? Karena P1 ini itu nantinya itu tanpa tes teman-teman ya. Jadi P1 nantinya tanpa tes. Jadi tetap menjadi potensi peluang terbesar untuk lulus di P3K 2024. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua itu adalah P2 teman-teman. Nah, P2 atau kita kenal dengan istilah K2. Jadi guru K2 ya atau dikenal dengan P2 itu bakal menjadi prioritas utama untuk dituntaskan teman-teman ya. Berulang kali Kemenpan RB menyebutkan bahwa P2 atau THK2 itu menjadi prioritas utama penuntasan. Jadi THK2 itu bisa saja masuk di kategori P1 dan bisa saja masuk di kategori P2. Itu menjadi prioritas utama juga menjadi ASN P3K di 2024. Kemudian berikutnya kategori yang ketiga itu adalah guru honorer ya. Guru honorer yang terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas dan tentunya juga terdata di database BKN atau pendataan honorer. Itu apabila teman-teman guru honorer itu terdata di pendataan honorer, maka teman-teman itu berpotensi untuk menjadi ASN P3K di 2024 dan kemungkinan besar tesnya untuk P2 P3 itu kembali tidak akan disamakan dengan pelamar umum teman-teman ya. Itu dia 3 kategori guru honorer yang memiliki peluang terbesar teman-teman ya yang lulus P3K 2024. Nah, untuk lebih jelasnya simak berita berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada artikel di salah satu media elektronik yaitu gpnn.com. Di sini dikatakan formasi 1,6 juta P3K 2024 untuk honorer teman-teman ya, tes sesama tanpa passing grade. Yang mana di sini info ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Menpan RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Jadi Bapak Abdullah Azwar Anas itu menyampaikan teman-teman bahwa pemerintah menyiapkan 1,6 juta formasi P3K 2024 untuk siapa? Yaitu untuk guru, kemudian untuk dosen, kemudian untuk teknis dan juga untuk tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut ya 1,3 jutaan formasi itu diperuntukkan untuk instansi daerah teman-teman ya. Itu diperuntukkan untuk instansi daerah. Yang mana di sini Menteri Anas ya kembali menegaskan bahwa besarnya formasi P3K 2024 untuk instansi daerah ini dalam upaya menuntaskan masalah honorer yang ditenggak hingga 31 Desember 2024 ini sudah sesuai dengan amanat teman-teman ya, amanat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya, bahwasanya untuk penuntasan masalah honorer itu ditenggak hingga 31 Desember 2024. Nah, di sini terjawab lagi langkah Menteri Anas ini itu direspon cepat oleh Pemda, salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan yang mengakomodasi honorer K2 dan non K2 di P3K 2024. Artinya yang menjadi prioritas penuntasan honorer di P3K 2024 khususnya guru itu adalah K2 atau THK2 atau kita kenal dengan P2. Nah, P1 itu yang pertama ya, P1, P2, kemudian non K2 ini berarti dia masuk dalam kategori P3 teman-teman. Kalau itu dia berada di guru di formasi guru teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Menteri Anas bahwa 3 kategori ini berpeluang besar ya dituntaskan di tahun 2024. Yang pertama P1, yang kedua adalah P2 dan yang ketiga itu adalah P3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira.
Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsyad yang menjadi Ketua Pelaksana Seleksi Daerah CASN 2024 mengungkapkan komitmen pemerintah daerah menuntaskan honorer tahun ini dan yang paling diutamakan adalah honorer K2. Teman-teman jangan salah kaprah, honorer K2 ini kalau di guru, kalau dia lulus PG kemarin berarti dia masuk P1. Kalau tidak lulus PG berarti dia masuk P2. Jadi intinya THK2 atau honorer K2 ini mau dia lulus PG mau tidak lulus PG tetap menjadi prioritas utama teman-teman ya untuk penuntasan di seleksi P3K Guru 2024. Karena kenapa? Karena ini sudah menjadi komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menuntaskan honorer tahun ini, dan yang paling diutamakan itu adalah honorer kategori 2. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi yang kami sampaikan ini. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan kuota sebanyak 100% ya untuk honorer K2 dan honorer non K2. Jadi termasuk P1, P2, P3 dan P4 teman-teman ya. Kami akan menyelesaikan honorer K2 khususnya non K2 umumnya dalam pengangkatan P3K 2024. Wow, ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan di daerah lain juga memprioritaskan P2 teman-teman. Arsyad mengungkapkan bentuk keseriusan Pemprov adalah formasi P3K 2024 semuanya dialokasikan untuk honorer. Pelamar umum bisa melamar tetapi melalui jalur seleksi CPNS 2024 ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Kemudian yang menggembirakan lagi, Pemprov Sulsel mengajukan formasi P3K Teknis 2024 untuk honorer lulusan SD dengan kuota paling banyak. Jadi ini kabar baik juga ya untuk honorer yang lulusan ijazah SD ya. Karena nantinya ada potensi untuk menjadi P3K karena Pemprov Sulsel itu mengajukan formasi P3K teknis paling banyak teman-teman. Sebenarnya kata Arsyad ya, formasi P3K teknis 2024 untuk honorer lulusan SD sebanyak 130, ijazah SMP sebanyak 130. Namun karena Pemda harus memilih salah satu apakah SD atau SMP, maka Pemprov Sulsel memutuskan SD. Pertimbangannya kata Arsyad, jika standar ijazah SMP maka honorer lulusan SD itu tidak bisa melamar. Sebaliknya bila standar ijazah SD maka lulusan SMP bisa melamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi formasi jabatan pelaksana ini kami putuskan syaratnya ijazah SD. Nah, karena ijazah minimalnya SD, maka otomatis SMP juga itu bisa melamar pastinya ya. Arsyad pun menghimbau honorer lulusan SMP tidak berkecil hati, harus melamar dengan ijazah SD. Nantinya akan disesuaikan dengan ijazah karena Pemprov Sulsel akan mengikuti sesuai dengan analisis jabatan. Seperti itu kira-kira ya. Jangan berkecil hati dahulu ya. Yang penting semua honorer masuk dahulu dan nanti dalam perjalanannya akan disesuaikan. Arsyad menegaskan rekrutmen P3K teknis untuk formasi jabatan pelaksana baru tahun ini mengakomodasi lulusan SD. Mengenai mekanisme seleksi, Arsyad mengatakan tesnya menggunakan SJT, komputer asis tes CAT Badan Kepegawaian Negara dan dilakukan sesama honorer. Selain itu tidak ada passing grade sehingga diharapkan semua bisa lulus sesuai dengan formasi yang tersedia. Wow, jadi untuk honorer ya, khusus honorer itu nantinya tidak menggunakan passing grade. Ini tentunya membuka peluang besar bagi P1, P2, P3 ya untuk bisa lulus menjadi ASN teman-teman ya, karena nantinya kemungkinan tidak dipasangkan passing grade ya, sehingga nantinya potensi semuanya bisa lulus itu semakin besar ya. Oleh karena itu dia menghimbau, ini disebut lagi K2 teman-teman ya, dia menghimbau agar seluruh honorer K2 khususnya dan non K2 umumnya memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, dia pun meminta agar seluruh OPD organisasi perangkat daerah segera mengajukan usulan kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah BKD agar bisa diajukan ke BKN teman-teman ya. Oke, tentunya ini menjadi kabar baik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.